Ciri khas pastoral orang muda Katolik, OMK. Ada pepatah filsafat dalam bahasa Latin, bunyinya demikian, agere sequitur esse, yang kalau mau diindonesiakan, cara bertindak menurut cara berada. Ada juga ungkapan filosofis sebagai berikut, engkau adalah apa yang engkau lakukan. Lantas kita bertanya, orang muda harus bertindak dalam skala sebagai orang muda Katolik, sehingga dengan itu, mencerminkan bahwa mereka beriman. Mari kita lihat ciri-ciri pokok pastoral OMK. Ciri pertama dan terutama, dari pastoral orang muda Katolik ialah berbagai kegiatan, bertujuan menautkan mereka pada Yesus. Pastoral OMK berpusat pada Kristus. Berpusat pada Kristus, maksudnya ialah berpegang pada hidupnya, karya dan sabdanya, wafat dan kebangkitannya. Kristuslah yang menjiwai pastoral OMK, sehingga dengan melakukan berbagai kegiatan gerejawi, OMK sebagai satu persekutuan, dapat bertemu dengan kepalanya yakni Kristus. Sabdanya, akulah, jalan, kebenaran dan hidup, OMK mengikuti Kristus berarti harus mampu menunjukkan jalan yang benar. Contoh lain, Yesus berjalan bersama dengan dua murid yang berjalan ke Emmaus, Lukas 24 ayat 13-35, ini mau menunjuk pada pentingnya nilai kebersamaan dan nilai kesekapatan dalam pastoral OMK. Pastoral OMK adalah pastoral gereja. Pastoral OMK tak terpisahkan dari gereja. Gereja adalah lokus pastoral OMK. Lokus sebagai tempat, dan lokus sebagai titik fokus, yang daripadanya, spirit rohani, OMK dapatkan. Maka, OMK, tidak bisa melepaskan diri dari gereja. Karena gereja merupakan sumber mandat perutusan, yang bersumber dari Kristus, maka segala kegiatan dan pelayanan OMK, perlu dilihat sebagai pemakluman wajah Yesus di dunia. Kesatuan OMK dengan gereja, terwujud dalam keterlibatan langsung OMK dalam kegiatan-kegiatan gereja. Dalam keterlibatan OMK, karena merupakan bagian dari gereja, maka berbagai kekurangan, kelemahan perlu dilihat sebagai peluang yang harus dibina, diinjili dan ubah menjadi peluang untuk meningkatkan semangat OMK. Pastoral OMK menyasar perkembangan OMK sebagai manusia utuh. OMK adalah subjek pastoral, yang secara antropologis filosofis, dirinya terbentuk dari jiwa dan raga. Keserasian antara jiwa dan raga, disebut subjek yang utuh atau integral. Maka berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh OMK, perlu memperhitungkan porsi pemenuhan terhadap jiwa dan raga. OMK sebagai subjek, ia bebas. Tidak boleh ditekan oleh siapapun dan apapun. OMK bebas dalam arti, atas tuntunan suara hati yang berkanjang dalam Kristus, ia dibantu untuk menentukan pilihan hidup yang tepat. Fokus pastoral OMK adalah OMK sendiri. OMK adalah subjek dan sekaligus tujuan dari berbagai kegiatan pastoral. OMK adalah pelaku utama dalam kegiatan pastoral OMK. Berbagai kegiatan yang dilakukan OMK, hanyalah sebagai sarana untuk membina semangat dan pelayanan. Berbagai kegiatan bukanlah tujuan utama. Pastoral OMK berawal, berlanjut dan berakhir dengan kehadiran dan minat OMK. Pusat perhatiannya adalah kebutuhan dan isu-isu yang menarik hati mereka. Cara untuk mengetahuinya, dilakukan dengan duduk bersama, bertanya, dan mendengarkan keprihatinan mereka. Siapa saja yang mempunyai ketulusan terhadap orang muda, pasti tidak akan mengabaikan dambaan mereka akan bimbingan, bantuan, dan pemahaman. Pastoral OMK bersifat komunitarian. Gereja adalah perhimpunan atau persekutuan umat beriman yang dihimpun Allah untuk berbagi iman. OMK adalah bagian dari gereja,
maka pastoral OMK berada persis pada pusaran karya perutusan Allah. Dengan pastoral OMK, gereja mengatakan sikapnya untuk merangkul kawanannya sebagai satu keluarga dalam Kristus melalui Roh Kudus. Karya pastoral berakar dari satu sama lain, dengan kata lain berakar dalam kebersamaan. Kita belajar dari Yesus, bagaimana caranya membangun komunitas. Dalam kisah tentang perjalanan dua murid Emmaus, Yesus hadir bersama dengan dua murid itu, mau mendengarkan mereka, menyediakan waktu bersama mereka, menyatukan mereka dalam cinta kasih. Inilah rahasianya bahwa orang muda itu tidak tahan pada kesendirian. Pastoral OMK bersifat interaktif. Pastoral OMK bersifat interaktif yang hidup dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita belajar dari Yesus, di mana ia selalu mewartakan kerajaan Allah dengan bercerita, membuat perumpamaan, dengan mengambil kebiasaan dari antara hidup orang-orang Yahudi. Sedemikian itu, pastoral OMK berciri interaktif. Maksudnya ialah apa yang sesuai dengan kreativitas mereka, itulah yang dihidupkan dan diangkat ke tingkat kegiatan pastoral paroki. Umumnya, OMK lebih memahami iman dan tradisi gereja melalui bahasa simbol dan kegiatan yang berhubungan dengan pengalaman hidup mereka. Pastoral OMK bersifat selalu berkembang. Jaminan bagi berkembangnya pastoral OMK ialah mereka sendiri yang menjadi animator atau pemimpin bagi mereka sendiri. Sama seperti setelah Yesus wafat, para murid melanjutkan karyanya, karena spirit yang telah ditanamkan itu telah ada. Maka, kalau orang muda Katolik mau menjadi pelaku pastoral yang sesungguhnya, komitmennya perlu dimurnikan, sehingga bisa bertahan. Prinsip-prinsip pendampingan orang muda Katolik 1. Manusia lebih penting daripada lembaga, prinsip protagonisme. 2. Proses lebih utama daripada hasil, prinsip prioritas. 3. Relasi lebih pokok daripada apa yang dikerjakan, prinsip preferensi. 4. Kebersamaan lebih penting daripada perhitungan, prinsip sosialitas. 5. Pengorbanan lebih utama daripada uang, prinsip solidaritas. Ingatlah bahwa antara karakter dan kinerja, duanya penting. Tetapi jika Anda diminta memilih salah satu, pilihlah karakter, sebab orang yang karakter baik, pasti kinerja baik. Penulis R. D. Yudelneno. How think he happening?